Selamat pagi, terima kasih buat Bapak dosen dan juga terima kasih buat teman-teman semua setelah memberikan kepada saya kesempatan. Nama saya Eltrika Dusmaria Damanik. Saya akan melaporkan hasil bacaan saya dengan judul Menelusuri Dinamika Hindu Etnis Tionghoa, yang judul buku diambil dari Menelusuri Dinamika Hindu Etnis, sebuah kajian komunikasi lintas budaya. Penulisnya adalah Kodek Hemamalin, penerbit Pramita Surabaya. Dan di sini saya akan memaparkan hasil bacaan saya. Kurang lebihnya saya terlebih dahulu meminta maaf. Yang pertama, pada bab pertama di sini dikatakan kemajemukan masyarakat. Menurut Kodek, kemajemukan masyarakat itu ditandai oleh suku dan bangsa yang berbeda-beda. Kodek mengatakan bahwa manifestasi dalam kemajemukan ini adalah nilai dan tradisi yang menjadi alat dan menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini yang menandakan kemajemukan itu adalah agama. Kodek menyebut agama merupakan sebuah jubah untuk menjadi media rasionalisasi kepercayaan dan penyembahan kepada Tuhan. Cara penyembahan Tuhan pun berbeda-beda dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Si penulis juga mengatakan bahwa berdirinya agama itu bukan saja dilandasi oleh satu keyakinan, yaitu kepada Tuhan, namun juga adanya ritual yang menjadi cara dan menjalankan agama itu. Ketika mereka berimigrasi ke Indonesia, maka diwajibkan untuk menganut 5 agama yang resmi di Indonesia, yaitu Katolik, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Terlebih agama yang mereka anut yakni Buddha. Mereka bertemu dengan almarhum Gede Puja yang bekerja di Dirjen Bimas Hindu Buddha. Yang kedua, pemaknaan teologi, filsafat ketuhanan, dan aplikasi teori. Di sini, memasuki pembahasan ini, si penulis tersebut terlebih dahulu membahas tentang teologi, yaitu teologi menurut si penulis yaitu ilmu yang berhubungan dengan Tuhan, dan penulis juga mengambil sumber buku yang ditulis oleh Gede Puja pada tahun 1999 yang disebutkan teologi atau Brahma Widya, ada ilmu tentang Tuhan yang di dalam Sanskerta dan berbagai kitab suci Hindu, bahwa ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dinamakan Brahma Widya. Selanjutnya, si penulis membahas tentang filsafat ketuhanan, yang dimana dikatakan manusia yang terlahir ke dunia ini disebut sebagai homo religius, yang disebut manusia mengakui akan adanya sesuatu yang melebihi tersebut berada di luar jangkauan logika manusia. Si penulis juga mengatakan keberagamaan pada hakikatnya merupakan penerimaan nilai-nilai bahkan institusi yang diyakini sebagai kebenaran mutlak. Si penulis juga menyebutkan beberapa pandangan tentang Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Esa, yaitu yang pertama animisme, dinamisme, totemisme, politeisme, natural politeisme, henoteisme, panteisme, monoteisme, monisme, dan lainnya. Yang pertama yaitu teori interaksionisme simbolik, yang di mana penulis mengatakan manusia memiliki kekasannya yang saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya, di mana dikatakan perbedaan budaya melahirkan perbedaan definisi atau kategori. Si penulis juga mengungkapkan perbedaan budaya yang melahirkan perbedaan definisi yang menjadi kaitannya dengan masyarakat Tionghoa Cikung Bio yang terjadi semacam homogeni. Pada bab 3, filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa Cikung Bio. Di sini dikatakan pada memasuki pembahasan ini, si penulis terlebih dahulu membahas tentang dasar-dasar filsafat ketuhanan, di mana dikatakan di sini negara Cina itu merupakan negara yang paling besar dan memiliki peradaban yang paling tua dan memiliki penduduk yang sangat banyak di dunia. Bagi orang Cina, filsafat dan cara berpikir tidak dapat dipisahkan, sebagaimana juga yang terdapat dalam kebudayaan India. Selanjutnya, penjelasan yang kedua yaitu asal-usul filsafat Taoisme, yang dimana dikatakan penulis menjelaskan agama Tao atau yang lebih umum dikenal dengan Taoisme, yang merupakan agama yang dari Cina atau Tiongkok. Penulis juga menjelaskan Taoisme yang merupakan sumber segala sesuatu
ia tak bernama, tak dapat dilihat, dan tidak dapat dipahami. Selanjutnya, dalam buku Tao Te Ching terkandung pula nilai filsafat yang dalam menurut masyarakat Tionghoa itu memiliki makna yang disebut yang pertama, Te memiliki arti kebajikan, moral, akhlak, virtue. Yang kedua, Wu Wei Wu artinya tidak ada, tidak punya, kosong atau hampa. Yang selanjutnya pada bab 4, pandangan filsafat Hindu terhadap filsafat ketuhanan masyarakat Tionghoa Cikung Bio. Pertama kali yang dijelaskan dalam bab ini yaitu filsafat ketuhanan dalam lingkup dua budaya, yaitu khusus dalam bidang teologi dikenal sebagai ajaran Isme yang menggambarkan hubungan kepercayaan manusia dengan Tuhan. Pembahasan selanjutnya konsep Tuhan. Menurut penulis mengenai hal ini mempelajari ketuhanan yang sangat diperlukan agar dapat mengerti dan memahami tentang Tuhan itu sendiri sebagaimana dilihat dari kacamata bahasa atau kata dan pikiran pengamat atau menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa penghayatannya sehingga dapat dihindarkan segala pengertian antara pemaknaan Tuhan yang bukan Tuhan. Yang selanjutnya dibilang konsep ruang dan waktu. Di sini si penulis menjelaskan di dalam mendeskripsikan alam baik menurut Hindu ataupun Taoisme memiliki keterbatas konsep, yaitu konsep-konsep yang bukanlah ciri khas realitas melainkan ciptaan pikiran. Namun, ke dalam skema garis lurus ataupun lingkaran sempurna, pembahasan selanjutnya yang disebut dengan konsep kekosongan dan bentuk. Dalam pandangan timur, realitas yang melandasi seluruh fenomena melampaui semua bentuk serta menafikan seluruh deskripsi dan spesifikasi. Yang selanjutnya pada bab 5 dikatakan akulturasi budaya antara budaya etnis Tionghoa dengan budaya masyarakat Hindu di Jakarta. Nah, yang menjadi penyebutan pembahasan yang pertama di sini yaitu agama dalam proses integrasi, di mana penulis menyebutkan agama itu adalah sebuah ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk agama tersebut. Yang selanjutnya yaitu masyarakat Hindu Tionghoa Cikung Bio sebagai wujud resistensi budaya. Masyarakat Tionghoa dengan etnisitasinya sudah memiliki struktur budaya yang sudah terkonstruk selama ribuan tahun dan itu tidak akan pernah dapat dihilangkan. Sekian dan terima kasih pembahasan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.